Tentu kita sepakat harus menolak pajak pendidikan. Dan kami dari fraksi Partai Demokrat tentu juga menolak apabila sekolah diberikan pajak, karena saat ini semua sekolah sudah megap-megap dan juga tidak mungkin untuk menambah beban nanti kepada orang tua. Posisi Komisi 10 mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji ya, karena kami juga akan harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya, tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda mengkritik rencana pemerintah mengenakan pajak bertambah nilai PPN terhadap jasa pendidikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP. Huda mengatakan rencana itu akan berdampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satunya biaya pendidikan akan semakin mahal. Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan pada wali murid. Kata Huda dalam keterangan tertulis Kamis 10 Juni 2021. Ia juga mengakui sebagian penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Namun, Huda menegaskan, secara umum, sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun potensi ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika sektor pendidikan dijadikan objek pajak. Kami memahami jika 85% pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian, pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukkan sektor pendidikan sebagai objek pajak, ujar dia. Ia berpendapat sistem Universal Service Obligation atau USO tepat digunakan untuk memeratakan akses pendidikan. Menurut Huda, dengan sistem tersebut sekolah-sekolah yang dipandang mapan akan membantu sekolah yang kurang mapan. Dengan demikian, kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pendidikan, maka outputnya juga untuk pendidikan. Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga, kata Huda. Sebelumnya diberitakan jasa pendidikan termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan tarif PPN, sebagaimana tertuang dalam draft RUU KUP. Dan inilah pendapat dari anggota DPR Komisi 10 lainnya. Dan kami dari fraksi Partai Demokrat tentu juga menolak apabila sekolah diberikan pajak, karena saat ini semua sekolah sudah megap-megap dan juga tidak mungkin untuk menambah beban nanti kepada orang tua. Pendidikan adalah satu kegiatan yang bersifat nirlaba. Sudah selayaknya tidak diambil pajak pendidikan. Karenanya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semua untuk tidak menyelenggarakan pemungutan pajak di sektor pendidikan. Tentu kita sepakat harus menolak pajak pendidikan. Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan kepada kita bahwa 20% itu anggaran adalah seharusnya menjadi anggaran pendidikan. Namun diketahui bersama bahwa di Kemendikbud hanya sekitar 14, sekian, yang mendekati 15%. Kemudian di Kemenak ada mungkin lebih kecil lagi yang untuk khusus untuk sekolah. Dari sekian banyak kementerian lembaga yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak usia sekolah, itu tidak sampai 400 triliun dari 550 triliun. Karenanya di masa pandemi ini kita berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah diprioritaskan mendapatkan 20% dari APBN. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan respon perihal penolakan beberapa anggota Komisi 10 DPR tentang wacana PPN jasa pendidikan. Nadiem mengatakan dirinya memahami posisi politik Komisi 10
perihal wacana PPN pada sektor pendidikan yang muncul dalam revisi RUU KUP. Dia menyatakan perlu melakukan kajian mendalam perihal kebijakan fiskal pemerintah pada sektor jasa pendidikan. Beberapa poin kami dengar posisi Komisi 10 tentang wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Untuk itu, tentunya akan kami kaji karena kami juga harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya. Katanya saat rapat kerja dengan Komisi 10, Selasa 15 Juni 2021. Nadiem menuturkan akan membawa aspirasi dari anggota Komisi 10 tersebut saat pemerintah hendak membahas RUU KUP dengan DPR. Hal tersebut lanjutnya akan menjadi salah satu aspek yang akan dibahas pemerintah. Ibu Bapak anggota, ada beberapa poin yang mungkin saya tanggapi. Yang satu, kami mendengar dengan sangat jelas posisi Komisi 10 mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Itu tentunya akan kami kaji ya, karena kami juga akan harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya. Tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat. Baru-baru ini, wacana jasa pendidikan akan dikenai PPN mengemuka melalui draft revisi RUU KUP. Kementerian Keuangan belum memberikan penjelasan detail rencana kebijakan PPN pada sektor jasa pendidikan. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Neil Mardrinur mengatakan jasa pendidikan memiliki cakupan kegiatan yang luas. Menurutnya, hanya jasa pendidikan dengan iuran tertentu saja yang nantinya dikenai PPN. Neil Mardin menambahkan PPN bakal dikenakan atas jasa-jasa pendidikan yang bersifat komersial. Sementara itu, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial dan kemanusiaan serta dinikmati oleh masyarakat secara umum seperti sekolah negeri tidak akan dikenai PPN. Dengan ini, lanjutnya fasilitas PPN melalui pengecualian yang diberikan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan fasilitas PPN tersebut. Pemerintah juga berharap penerimaan pajak dapat lebih maksimal dengan pengurangan pengecualian PPN, termasuk mengurangi belanja perpajakan akibat pengecualian PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN. Selain sektor pendidikan, ada beberapa sektor lain yang akan dikenakan PPN, antara lain kebutuhan pokok atau sembako, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, hingga jasa keuangan dan jasa asuransi. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini.